Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaib radhiyallahu an, saking sahabat Suhaib radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ndawuhaken, kana malikun fi man kana qablakum, sebelum kalian, sebelum kita ini, sebelum zaman Kanjeng Nabi, itu ada seorang raja, wa kana lahu sahirun, dan dia itu mempunyai seorang penyihir. Nek cara Kian Santang niku Prabu Siliwangi duwe resi. Nah, kados ngoten niku. Resi itu menjadi penasehat, ya menjadi pelindung istana lah. Falamma kabira qala lil malik. Setelah seorang resi itu telah menjadi tua, dia berkata, minta kepada sang raja, ini qad kabirtu, Paduka, aku telah menjadi tua renta, sungguh aku telah menjadi tua. Fab'ath ilayya, maka kirimkanlah aku hulaman, seorang kader, seorang anak muda. Lah kon ngopo? U'allimuhu sihra, aku akan mendidiknya menjadi seorang penyihir sing neruske aku. Ya, kaderisasi seperti ini. Terus mendidik anak-anak muda untuk melanjutkan perjuangannya. Kasus Mbah Budi ngeten iki kudune ndidik remaja-remaja mriki supaya nanti kedepannya ada yang merawat masjid ini. Allahumma amin. Terus fa ba'atsa ilaihi gulaman. Raja itu mengutus seseorang golek pemuda. Akhirnya mendapat seorang pemuda yu'allimuhu wa kana fi tariqihi, yang akan belajar sihir. Wa kana fi tariqihi, dan di dalam perjalanannya itu menuju ke istana, idza salaka, pas melaku itu ada seorang rohibun, pendeta. Nah, cara saniki ono kiai ngoten. Faqa'ada ilaihi, kemudian duduk pemuda tadi sing meh belajar sihir tadi, duduk bareng. Wasami'a kalamahu, dan mendengarkan ajaran-ajaran sang rohib tadi, pendeta. Fa'ajabahu, dan akhirnya kagum, seneng. Nek ning nggon istana diajari sihir, diajari kekuatan-kekuatan spiritual. Lah nek ning nggone rohib tadi, seorang kiai tadi, pendeta tadi, zamannya sebelum Kanjeng Nabi itu pendeta. Tapi nek setelah zaman Kanjeng Nabi ulama lah. Nek ning nggon pendeta tadi, rohib tadi, itu diajarkan tentang keimanan. Allah kuwi esa, Tuhan kuwi satu. Ora ana tempat berlindung kecuali Gusti Allah. Cukuplah Gusti Allah kanggone awakmu sebagai penyelamat. Wis ora perlu belajar sihir ngono kuwi. Tapi emang karena diajari sihir, dia mempunyai kekuatan spiritual juga. Makanya idza atas sahir, ketika mendatangi sahir, mendatangi guru sihir tadi, resi tadi ning istana, akhirnya terlambat karena duduk bareng rohib tadi, pendeta tadi. Terus marrobir rohib waku'ada ilai, betul nih. Bahkan atas sahir marrobir rohib waku'ada ilai. Terlambatnya krono dheweke lungguh-lungguh bareng pendeta. Terus akhirnya faida atas sahir dorobahu. Ketika mendatangi resi tadi karena keterlambatannya, itu akhirnya dorobahu, dipukul, diantem. Kowe kok telat ngopo Kang Fuad? Nah, akhirnya Kang Fuad wadul. Fasaka dzalika ilar rohib, terus wadul kepada kiyaine tadi, fakol ida, terus akhirnya kiyaine ngandani nasihati, ya wis dipukul ora apa-apa, tapi sok neh nek telat, ida khosyita as-sahir fakul, ketika engkau mendatangi seorang resi tadi nek pas terlambat ngomong habasani ahli, keluargaku mau nahan aku, terus aku tadi terlambat Mbah Resi kan kemana, Mbah Kandar katanya. Mbah Kandar tadi resi sangar karena kekuatannya wong ngaran kan jos. Terus akhirnya Mbah Kandar sang resi tadi
Ya wis ra apa-apa wis no, karena emang keluargamu ingkang nahan dirimu. Wa idza khasyita ahlaka. Lah ngono kuwi terus balik ning nggon keluargane kuwi ya belajar ngaji meneh. Ngaji ning Mbah Budi taruhlah ngoten. Ning Mbah Budi diulang tentang keagamaan. Akhirnya balik ning nggon keluargane belajar sihir ya terlambat meneh. Diketak meneh. Kang Fuad, kowe terlambat meneh ngopo? Lah iki mau terus diajari. Aku mau ditahan sang resi Mbah Kandar kon belajar carane nglembur wiridane nglembur ben dadi wong jaduk. Terus wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahir, aku mau ditahan resi tadi karena suruh belajar ben aku ndang cepet iso sihir. Fa bainama huwa ala dzalik idza ta'ala dabatin azimatin. Terus akhirnya pada suatu hari dia itu mau belajar. Terus di tengah jalan itu qad habasatan nasi, ada seekor ular, ada seekor dabah azimah, ulo sing gede. Tapi di sini dabah itu dimaksud nopo, tapi ceritane kiai-kiai zaman riyen niku dabatun azimatun niku ulo sing gede sak glugu ngoten niku. Ya, kayak cerita-cerita ning desa-desa ning nggon bojo ngoten kan kadang sering ono ulo sak glugu. Terus akhirnya padha ndak berani lewat. Qad habasatan nas, qad habasatin nas, dan teman-teman sungguh telah menghalangi seseorang untuk melewatinya. Faqala, terus akhirnya pemuda tadi ngomong ning nggon ati, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Saderenge niku wis iki aku pengen buktekke kesaktiane Mbah Kandar karo kekuatane Mbah Budi, kekuatan imane Mbah Budi engko menang ndi. Akhirnya ngetes kekuatannya Mbah Kandar, sakti mandraguna teko penyihir istana tadi. Nah, luweh sakti Mbah Kandar, ulo iki tak bandok karo watu iki bakal mati. Terus ngetoke kekuatan sing teko nggone Mbah Kandar. Bandok watune jam bedeles. Nah, terus saiki berarti kekuatannya sing didapat dari Mbah Kandar belum bisa mampu menyingkirkan dabah tadi. Ulo sing gede menghalangi tadi. Terus akhirnya nggunakake ajarannya Mbah Budi sing teko rohib tadi. Dungo Allahumma ingkan amru rohib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Terus dungo ya Allah Gusti Allahumma ingkana amru rohib, jikalau ajarannya pendeta tadi, ajarannya Mbah Budi tadi ahabba ilaika, lebih engkau sukai min amri sahir dari ajarannya penyihir tadi, resi tadi, faqtul hadhihi dabbah, bunuhlah ulo gede iki sing menghalangi manusia. Terus akhirnya watu dibuandoke karo mambu dungane sing diajarke Mbah Budi wau brek ulone mati. Terus berarti bisa diambil kesimpulan mau ajaran sing saking sahir ora iso membunuh ulo, tapi iman sing ditanamkan seorang rohib, seorang pendeta tadi mampu membunuh dabah tadi, penghalang ulo gede tadi. Akhirnya dia tambah iman. Ternyata Mbah Budi kui lebih disukai pangeran karena apa? Nggih krono iman, krono yuwahiduhul wahid, mengesakan zat yang wahid, tidak syirik kepada Allah. Orang ngandalke kekuatan sihir, tapi ngandalke iman lan pitulungan sangking Gusti Allah. Terus akhirnya yamdiyan nas, manusia bisa lewat setelah setelah dabah tadi meninggal dunia, tewas di bandok. Faromaha fakotalah famadon nas fa'atar rohib fa'akhbarohu, kemudian mendatangi pendeta tadi, rohib Mbah Budi lah, fa'akhbarohu, terus cerita, Mbah Budi, aku mau tahu roh ulok wedi, terus aku ndonga ndi sing luwih disenengi Gusti Allah. Ternyata panjenengan iman sing panjenengan tanamke ning nggon hatiku lebih disukai dening Gusti Allah. Akhirnya faqala lahu rohib ayu bunaya, rohib tadi menjawab, hai anak laki-laki, hai seorang pemuda, hai pemuda, antal yaum afdhalu minni, dino iki kowe luwih apik teko aku, derajatmu makommu lebih tinggi dari aku. Makanya ana murid derajatnya lebih tinggi teko guru, ya ana wae. Jenengan nek diungkuli muridnya panjenengan, jenengan gadah muridnya luwih pinter ya jenengan puji. Krana napa? Krana sing ngangkat derajat, sing ngangkat makom niku amung Gusti Allah. Ora kena aku gurumu, kowe muridku, derajatmu ora oleh luwih tinggi teko aku, ora oleh.
Ngoten niku guru abal-abal. Tapi nek guru wis ma'rifat billah, ngawruhi makome wis makom mursyid. Ngerti nek murid iki bakal makome derajate luwih dhuwur teko dhewe. Kados Syekh Ahmad niku gadah murid Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Niku ngertos bakal bocah iki mangkit makome niku dadi wali sing paling agung. Ngertos niku. Mula piyambake Syekh Ahmad niku langkung hormat dumateng Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qad balagha min amrika ma ara. Engkau telah sampai kepada makom yang sudah aku ketahui. Derajatnya itu lebih tinggi dari seorang rahib tadi. Wa innaka satu betala, nanti di suatu hari engkau akan diberikan cobaan. Fa ini betulita falatatul alayya. Fa ini betulita, ketika engkau mendapat cobaan seperti itu falatatul alayya. Ojo nduduke aku neng di posisiku neng di. Ojo nduduke neng wong-wong. Aku diajari Mbak Budi nggone neng kene ojo. Karena itu cobaan itu nanti terjadi fitnah besar. Pesannya guru niku ngoten. Terus makanal gulam yubriul akmaha. Terus anak tadi sing diajari sihir, ya diajari iman, kuwi akhirnya bisa mengobati yubriul akmaha, bisa mengobati menyembuhkan penyakit kebutaan mata. Diobati terus akhirnya jadi weruh. Terus penyakit meneh karena kot amia sing asale buta itu wal abroso. Yubriul akmaha wal abroso, bisa menyembuhkan penyakit mata yang buta, dan wal abroso itu kayak sejenis lepra, penyakit kulit. Atau Sayyidina Ali, Sayyidina sinten? Nabiullah Isa juga bisa menyembuhkan abros, lepra itu. Karena ini emang kaumnya Nabiullah Isa. Wa yudawiyan nas, kemudian memberikan pengobatan kepada manusia min sairil adawa. Fasami ajalisun lil malik. Terus akhirnya teko pejabat istana, koncone raja tadi, jalisul lil malik itu cara sekarang itu wis menteri lah. Terus menteri, ada seorang menteri yang mendengarkan akot amia yang saat itu menjadi buta, fa'atahu, kemudian mendatangi pemuda tadi bihada bihadaya itu dengan hadiah kathiratin yang banyak. Fakol gowo, menteri tadi membawa hadiah yang banyak, mendatangi pemuda tadi. Fakola, kemudian berkata, mahahuna laka, semua hadiah yang kubawa ini laka kanggo engkau, buat engkau hai pemuda yang sakti. Nganggep itu sakti. Yo, karena diajari napa niku seorang penyihir tadi, penyihir istana, kalau diajari seorang kiai. Perpaduan ilmu hitam dan ilmu putih. Akhirnya bisa menghasilkan nek kanggo manfaat kanggo menungso yo iso nyafaati, bisa menjadikan pertolongan nanti fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Terus maha hunalaka ajma'u in safaitani, semua ini menjadi milikmu, ajma'u semuanya, in safaitani, ketika engkau bisa menyembuhkanku, jika engkau bisa menyembuhkanku. Fakol, terus pemuda tadi menjawab, inilah asfi ahadan, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan siapapun Pak Menteri. Innama yasfiyallahu ta'ala, hanyalah Allah yang bisa menyembuhkan, hanyalah Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kamu. Terus fa'in amanta, apabila engkau beriman kepada Allah, billah, fa'in amanta billah, jika engkau mau beriman kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, da'autullah, saya akan memintakan kepadamu supaya Allah menyembuhkanmu. Da'autullah Ta'ala fasafaka, saya akan memohon kepadamu untuk menyembuhkanmu. Karena no panjenengan yo ngoten, nek pas datang ke dokter nggih matur nuwun karo dokter sebagai wasilah, ojo diimani dokter menyembuhkan panjenengan. Karena kuwi nek terus akhirnya menghilangkan bahwa yang menyembuhkan kuwi Allah, dadi rontok imane awake dhewe. Lunga ning nggon dokter, lunga ning nggon sinten mawon niku sebagai wasilah mawon. Tapi zat yang menyembuhkan amung Gusti Allah. Mula nek sing secara gamblang panjenengan di resep dokter, pas teko dokter iso mari, tapi no resepnya jangan simpen terus kita ayo lorone podo terus tuku obat mau meneh, kadang kan ora iso, karena itu sebagai wasilah mawon. Zat yang menyembuhkan amung Gusti Allah niku dipun tanamaken di hati kita.
Fa'amana billahi ta'ala. Terus akhirnya menteri tadi beriman kepada Allah. Fasafahullahu ta'ala. Kemudian Allah menyembuhkannya. Fa'atal malik. Kemudian mendatangi raja tadi. Fajalasa ilahi. Kemudian duduk-duduk kepadanya. Kama kana yajlisu. Faqala lahul malik. Terus akhirnya mengendikan karo raja tadi. Marradda 'alaika basaraka. Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Terus akhirnya qala, menteri tadi menjawab, Robbi, Tuhanku. Qala, raja tadi menjawab, bertanya lagi, awalaka rabbun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Karena apa tadi? Raja tadi itu corone orang kenal Gusti Allah, orang kenal pangeran, ngaku-ngaku pangeran. Ini status Fir'aun ngoten niku. Mengaku dirinya sebagai rob, penguasa. Apakah ada Tuhan selain aku? Qala, menteri tadi menjawab, Robbi wa rabbukallah, pangeranku dan pangeranmu, Tuhanmu dan Tuhanku itu adalah Allah. Terus fa'akhodahu, akhirnya raja tadi menghukum menteri tadi. Falam yazal yu'adzibu, tidak pernah berhenti untuk terus menerus mengadabnya, menyiksanya, hatta dalla 'alal gulam, sampai kemudian menteri tadi nuduhke aku sing nambani seorang pemuda, Mas Fuad, kayak terus akhirnya Mas Fuad goleki. Faji'a bil gulam faqala lahul malik. Terus akhirnya pemuda tadi didatangkan kepada raja tadi, dihadapkan kepada raja. Ayu bunaya, ay bunaya, hei pemuda, qad balagha min sihri kama tubri'ul akmahal wal abros. Mau wis diajari penyihir, kowe dadi sakti, iso ngobati penyakit mata dan kebutaan dan apa niku? Penyakit kulit abros. Kuwi ajarannya penyihir kan. Terus akhirnya watafal mengkono kuwi perbuatan-perbuatanmu kan diajari Mbah Kandar kayak seorang resi tadi toh. Terus akhirnya faqol, pemuda tadi jawab, inilah asfi ahadan, aku tidak mampu menyembuhkan seseorang pun. Innama yasfi Allah Ta'ala, hanyalah Allah yang bisa menyembuhkan. Aku tidak ada kekuatan apa meneh ajaran penyihir. Ono wong datang kepadaku berobat iso mari, itu sebab Gusti Allah, ora aku. Aku ora iso apa-apa, raja. Terus akhirnya fa'akhodahu, pemuda tadi dihukum. Falam yazal yu'adzibu, ora pernah mandek. Hatta dalla 'ala rohib, disiksa kaya ngono kuwi, akhirnya dhewe ngaku aku diajari rohib iki Mbah Rojo. Faji'a bir rohib faqilalahu, akhirnya rohib tadi didatangkan dihadapkan kepada raja. Kemudian raja tadi raja tadi menyuruh rohib tadi, irji antinika, kembalilah agamamu kepadaku, atau kamu menjadi murtadlah engkau, kamu jangan jadi Islam meneh, ojo. Fa'aba, akhirnya rohib tadi menolak. Pada abil minsar, fabu di al minsar, akhirnya pada abil minsar digeraji, goleki geraji, fabu di al minsar fi mafriki roksihi, akhirnya kepalanya digeraji tadi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Digeraji terus fi mafriki roksihi fasaqahu, akhirnya gelundung kepalanya. Bihi hatta wa asaqahu, meninggallah sang rohib tadi. Tsumma ji'abi jalisil malik faqilalahu, kemudian mendatangi menteri tadi, irji antinik, murtato balik oning aku meneh. Fa'aba, moh meneh menteri mau sing wis duwe iman. Fawudi al minsar fi mafriki roksihi, akhirnya gulune ya diprotol meneh dengan geraji tadi. Fasaqahu bihi hatta wa ashiqathu tsumma ji'abil gulam faqilalah. Per menteri tadi sudah dipenggal, akhirnya mendatangi pemuda tadi yang sumber masalah tadi. Irji antinik, murtato we. Fa'aba, pemuda tadi akhirnya mau fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqol, akhirnya mengutus bala tentaranya itu, idhabu bihi ila jabalin, bawa dia ke gunung kada wa kada, terone gawa ning ngaran kono, fas'adu bihi aljibal, kono wis tekan puncak, fa idza badatu fi dirwati fa in raja'an dinihi, ketika dia mau murtad kuwi selamat loh. Tapi wa illa fatrahuhu, nek moh isih dadi Islam meneh, isih gelem sabar nyepeli Islam, kuwi jorokno digurke wae. Fadhabu bihi fasu'ida bil jibal faqol, tatkala ketika sampai di puncak gunung, pemuda tadi menjawab berdoa, Allahumma fihim bima syi'ta, ya Allah cukup engkaulah yang bisa
menjadi penyelamatku sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Akhirnya farajafa bihimul jibal, gunung tadi bergetar, huruf ya, caranya napa niku, napa niku, meletus ngoten niku, huruf. Fasakatu, akhirnya bala tentara tadi tiba. Wajah ayam si ilal Malik, kemudian pemuda tadi menghadap Malik. Wallahu a'lam bisawab. Dilanjutkan besok meneh nggih pun rada siang. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.